Bapak Ibu yang penasaran seperti apa buku Bea Cukai dari masa ke masa, dapat berkunjung langsung ke Perpustakaan Lokawistara yang berlokasi di Gedung Sulawesi lantai 1, kantor pusat Bea Cukai. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pengantar atau keynote speech dari Kepala Subdirektorat Publikasi, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Bapak Dadan Farid. Kepada Bapak Dadan, kami persilakan. Suara bagus, tes dulu. Yes. Bagus Bapak, sudah masuk. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jadi, Pak Ilawan Sari, narasumber kita siang hari ini ya. Bapak Ibu sekalian yang hadir di siang hari ini, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena kita bisa hadir dalam keadaan sehat dan berkumpul di forum ini. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan ini ingin saya sampaikan mewakili Pak Direktur yang kebetulan tidak bisa hadir bersama-sama kita di sini sehubungan dengan ada tugas lain ya. Jadi sambutan mewakili beliau. Selalu mungkin di kesempatan lain beliau bisa hadir. Jadi tema kita kali ini adalah menggali sejarah institusi, tingkatkan literasi. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui ya, bahwa tanggal 10 November kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan ya. Dan untuk itu sejatinya nilai-nilai pahlawanan selalu kita tanamkan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Direktur Jenderal Bea Cukai sebagai institusi yang bertugas membubuhkan penerimaan, ternyata dalam perjalanan sejarahnya memiliki peran yang tidak kalah menarik ya, seperti terlibat dalam beberapa operasi militer, seperti operasi militer pasca kemerdekaan ya, seperti operasi Lebih Kora, operasi pembebasan Irian Barat, operasi Seroja di Timur. Nah, hal ini tentunya patut menjadi perhatian kita, dan mungkin nanti sama-sama kita simak apa situasi dan kondisi pada saat itu yang akan nanti disampaikan oleh para narasumber kita, dan mungkin nanti ada juga para para pensiunan yang bisa mungkin cerita juga di sini ya, sharing pengalaman pada kondisi saat itu. Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 12 November juga seperti kita ketahui kita peringati sebagai Hari Gerakan Membaca Nasional, dan sebagai insan Bea Cukai sudah sepatutnya kita memahami sejarah perjalanan organisasi melalui budaya literasi, dan salah satu caranya adalah dengan membaca buku Bea Cukai dari masa ke masa. Ini sudah dibikin sudah lama ya Bapak Ibu sekalian. Yang ini di dalamnya tidak hanya berisi tentang sejarah Bea Cukai Indonesia, tapi juga bagaimana dinamika organisasi dan kebijakannya sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, masa penjajahan Jepang,
sampai dengan terbentuknya jawatan Bea Cukai Daerah Kemerdekaan yang saat ini dikenal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Buku ini bisa diakses di website ya Bapak dan Ibu sekalian, atau di untuk hard copy-nya ini seperti ini bisa dilihat di apa namanya di perpustakaan kita di Lokawestara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk tujuan ini kita sudah siapkan nih di hari ini, dan kita beruntung sekali ya Bapak Daryadi dan Bapak Ilham Saleh, pelaku bakti Bea Cukai dan juga pelaku sejarah bisa bergabung bersama kita, yang tentunya nanti akan bisa menceritakan banyak hal dalam rangka kita bersama menggali sejarah institusi, tingkatkan literasi demi Bea Cukai yang makin baik. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadan atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga sudah disampaikan kepada Bapak Dadan bahwa buku Bea Cukai dari Masa ke Masa dapat diakses melalui website Lokawistara atau bisa datang langsung ke Perpustakaan Lokawistara di Gedung Sulawesi Lantai 1, Kantor Pusat Bea Cukai. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah saat yang sudah kita nanti-nanti, yaitu di acara inti talk show Bea Cukai dari Masa ke Masa. Bermula dari pengaruh perdagangan rempah-rempah yang masuk ke Nusantara, Bea Cukai turut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Andil dalam pengawasan keluar dan masuknya barang, Bea Cukai sigap menjaga Indonesia dari barang-barang terlarang. Oleh karena itu, langsung saja, talk show akan dipandu oleh host kita, yakni Kepala Seksi Pengelolaan Publikasi lainnya, Bapak Sandri Kurnain. Mohon izin Bapak Sandri, sudah masuk layar. Izin operator masih mute. Cek 1. Siap, sudah masuk Bapak. Oke. Baik, untuk talk show dan acara inti ini akan dipandu oleh host kita, Bapak Sandri. Oleh karena itu, kepada Bapak Sandri kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual Pak Daryadi dan Pak Wirawan Sahli, tapi justru dengan virtual kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin orang, Pak. Ini kita kemarin bikin nota dinas kepada seluruh satker untuk menghadiri ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kita beruntung sekali lagi kami sampaikan di sini bahwa pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Daryadi dan juga Bapak Wirawan Sahli. Beliau berdua adalah Purna Bakti, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahkan Pak Daryadi, saya nggak tahu kalau bicara Bea Cukai dari masa ke masa, Bapak mengalami Pak ya, dari masa ke masa. Begitu juga dengan Pak Wirawan Sahli. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Sandri Kurnain. Saya Kepala Seksi Pengelolaan Publikasi lainnya, yang juga saat ini adalah Ketua Tim Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Pengembangan Literasi Kepabean dan Cukai. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan tema acara pada hari ini, yaitu Hari Pahlawan dan Hari Gemar Membaca Nasional,
Maka dua tema itu kita ambil. Di awal acara, Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan bagaimana video yang nanti juga mungkin bisa Bapak Ibu saksikan lebih lanjut di YouTube kami, di akun YouTube kami, kanal YouTube kami di Lokawistara Bea Cukai. Cerita tentang pegawai kita yang terlibat dalam pertempuran. Saya kira ini hal yang buat saya pribadi adalah hal yang menarik ketika kita mencoba menelusuri. Dan dengan kehadiran Pak Darajadi dan Pak Wirawan Sahli, kita mendengarkan sendiri seperti apa. Karena ternyata para Purnabakti Bea Cukai banyak yang juga adalah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia, Pak ya. Jadi seperti itu, hal-hal yang mungkin saya sendiri nggak tahu gitu, bahwa ada cerita seperti itu. Dan di buku ini, di buku Bea Cukai dari Masa ke Masa, kita bisa lihat di jilid 2-nya, ini Bapak Ibu sekalian bisa sambil buka websitenya di lokawistara.beacukai.go.id, bisa langsung di-download di situ. Jadi kalau kita lihat di halaman 161, di situ ada tentang peran serta kita, Bea Cukai, dalam mengemban tugas nasional. Jadi pada saat itu kita dituntut bukan hanya menjalankan tugas dalam rangka pengawasan batas negara, tapi juga terlibat dalam beberapa operasi militer. Di sini yang bisa kita lihat pertama, Pak Darajadi mohon izin Pak, di sini ada pemberontakan PRRI Permesta, kemudian ada dilanjutkan dengan bagaimana waktu itu kita juga terlibat dalam tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan di operasi Dwi Kora dan Trikora. Nanti kita akan mendengarkan langsung cerita dari Pak Darajadi dan Pak Wirawan Sahli seperti apa. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Darajadi, saya mengenal beliau walaupun saya nggak ketemu Pak, karena saya masuk Bea Cukai Bapak sepertinya udah pensiun. Bapak adalah salah satu yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pak ya. Dan Pak Wirawan Sahli terakhir posisinya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandung Pak ya. Tapi yang saya tahu Pak Wirawan sering menulis di Warta Bea Cukai. Nanti juga kalau berkenan Pak, tulisan Bapak mau kita scan seperti ini Pak ya. Kita upload lagi supaya Bea Cukai muda kita juga membaca Pak. Seperti itu. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita pengen tahu langsung dari ceritanya Pak Darajadi selaku pelaku sejarah. Bagaimana Pak situasinya saat itu ketika kita dilibatkan? Karena waktu kami kemarin kesempatan melakukan penelusuran di TBK Pak, itu kami menemukan banyak foto-foto, itu betul-betul kita terlibat Pak ya dalam kegiatan infiltrasi mungkin. Kalau saya waktu itu saya dengarnya Pak ceritanya kita di Dwi Kora itu kita sampai masuk Pak ke Malaysia. Begitu juga mungkin waktu pembebasan Irian Barat Pak ya. Itu saya nggak kebayang itu situasi itu seperti apa. Bahkan terakhir juga di Timur Timur juga sama Pak ya. Itu juga kita kayak pasukan paling depan juga untuk yang melakukan pendaratan. Pak Darajadi, monggo Pak, Bapak ceritakan seperti apa sih Pak situasinya. Ini menurut saya nilai-nilai kepahlawanan sangat menarik untuk kita semua simak sebagai Bea Cukai kita, Bea Cukai muda Indonesia. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Testing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kesempatan ini sungguh sesuatu yang luar biasa bagi diri saya pribadi. Kenapa? Saya sudah sekitar 25 tahun, ya Dek? 22 tahun pensiun. Ya, sekitar 24 tahun meninggalkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya, sehingga banyak sekarang ini saya jumpai orang-orang di Bea Cukai yang baru berumur sekitar 20-an tahun. Sehingga dengan demikian mereka masuk Bea Cukai setelah saya
20 tahun pensiun. Jadi begitu, sehingga kesempatan ini membuat saya merasa menjadi muda kembali. Berbicara tentang bea cukai, kita pertama-tama harus mengenal, menyadarkan diri kita filosofi dari bea cukai. Apa sebetulnya filosofi bea cukai? Kalau umpamanya polisi mempunyai semboyan to serve and to protect, melayani dan melindungi. Dalam penelusuran batin saya, bea cukai ternyata mempunyai sesuatu filosofi yang tidak kalah mendalamnya dengan polisi, to serve and to protect. Bea cukai kalau saya boleh mungkin mempunyai dua fungsi yang sangat-sangat vital. To collect and to protect. To collect apa? Yang dikolek adalah revenue, pendapatan negara yang sangat esensial bagi kehidupan negara ini. To protect apa? Yang kita protect adalah garis batas negara. Sehingga sekarang ini ada kecenderungan bahwa bea cukai itu adalah merupakan bagian integral dari border protecting. Sehingga di lembaga pendidikan di lain-lain negara atau di pembentukan dari berbagai lembaga negara, maka ada kecenderungan untuk menggabungkan lembaga-lembaga negara yang bertugas untuk melindungi perbatasan, yaitu menjadi satu, yaitu border protecting force. Ya. Ini saya lihat di dalam penelusuran saya sudah banyak terjadi, umpamanya di Kanada, di lembaga pendidikannya adalah mereka menjadi satu. Sekarang bicara tentang tugas yang demikian, sehingga pada hari ini temanya adalah Hari Kepahlawanan dan Literasi. Sangat-sangatlah erat hubungan bea cukai dengan soal kepahlawanan. Apa itu? Karena pahlawan adalah orang yang melindungi bangsanya ini, melindungi negaranya ini dari segala macam hal-hal atau serangan-serangan ataupun usaha-usaha untuk merusak negara ini. Ya. Jadi amatlah tepat kalau bea cukai kali ini mengadakan peringatan dengan tema seperti itu. Nah, saya bahas yang pertama dulu, yaitu tentang kepahlawanan itu.
Ada dua macam. Pahlawan yang disebut pahlawan di Bea Cukai. Yang gugur dalam melaksanakan tugas Bea Cukai. Dan dua adalah yang gugur atau pernah berjuang untuk melakukan tugas-tugas negara ya yang sebetulnya merupakan tugas sampingan karena sebagai pengawas perbatasan tersebut. Pertama, saya menyinggung dulu yang gugur di dalam melaksanakan tugas. Itu ada beberapa. Saya sudah lama tidak ke Tanjung Balai Karimun. Ya. Tapi dulu di Tanjung Balai Karimun itu ada tugu yang memperingati gugurnya 2 orang pegawai Bea Cukai yang dibunuh oleh para penyelundup di dalam usahanya untuk menyelundupkan suatu barang di salah satu kepulauan Riau sana. Saya tidak tahu itu masih ada atau tidak. Masih ada ya. Nomor 3 adalah kawan selihting saya. Ya, yaitu yang namanya Mas, sudah tua ini agak jadi pelupa. Ya. Nanti ingat mesti itu. Beliau gugur. Ya. Oh ini ada bukunya nanti, mesti ingat. Beliau gugur yaitu pakai kapal kecil. Gugur karena kapalnya pecah pada waktu patroli di sekitar Tanjung Priok. Ya. Di daerah Kerawang. Karena kebetulan beliau itu sebelumnya juga sudah menjadi anggota veteran ya, di zaman perang kemerdekaan, maka beliau dimakamkan di Kalibata. Nah sekarang saya bicara kapan Bea Cukai terlibat di dalam operasi-operasi yang sebetulnya merupakan tugas tambahan dalam kedudukannya sebagai anggota Bea Cukai. Itu saya mulai dengan pengalaman saya sendiri. Pada tahun 1962, 1960 mungkin, itu Presiden Soekarno mengumumkan Trikora, ya, pembebasan Irian Barat. Ya. Apa isi Trikora? 3. Kora Komando Rakyat. 1 adalah tegakkan merah putih di bumi itu, ya. Dan yang ketiga saya ingat sekali, adakan mobilisasi umum. 3. Ya. Nah ini dalam menanggapi mobilisasi umum, kita yaitu peserta pendidikan penilik pabean, ya,
yang waktu itu masih dididik, ya. Sekarang umpama sekarang itu namanya Prodip 3. Ya. Itu diharuskan untuk mengikuti latihan untuk mobilisasi umum itu. Persiapan. Apa bentuknya? Kita harus menjalani latihan sekitar 3 bulan kalau tidak salah. Ya. Di yang namanya adalah Batalion Latihan Tempur Kompi 2. Letaknya di Desa Paragajen di Jawa Barat. Yang mungkin sekarang sudah tidak ada bekasnya. Karena apa? Dijadikan taman safari. Di situ kita di asrama betul-betul seperti militer. Kita disamakan dengan calon perwira. Ya. Ini sehingga tanda pangkatnya adalah strip kuning di situ. Ya. Kita mengalami pendidikan situ sudah kayak layaknya tentara. Ini kita diberi pendidikan yang semua hal, ya, aspek dari pertempuran. Mulai dari ilmu medan, mulai dari ilmu apa itu ilmu medan, terus kemudian ilmu apa serangan, ya ada aja. Jadi berbagai hal ada sudah kayak layaknya tentara. Ya. Nah, setelah kejadian, setelah kita lulus, ya, waktu lulus yang memvisuda kita bahwa kita itu sudah layak menjadi seorang perwira cadangan, ya, kan. Saya masih ingat siapa, yaitu Komandan Korem Surya Kencana waktu itu, namanya waktu itu masih Kolonel Poniman, ya, kelak menjadi Menteri Hankam. Ya. Kemudian yang ada di situ siapa? Yang mewisuda antara lain adalah Dirjen Bea Cukai waktu itu. Namanya belum Dirjen, masih Kepala Jawatan Bea Cukai yang namanya Bapak Hans Pandelagi. Saya masih ingat apa yang dikatakan beliau. Beliau mengatakan, karena beliau sudah berasa tua, sudah hampir pensiun, dan beliau melihat kita tunas-tunas muda, dia mengatakan, mensitir yang katanya adalah perkataan dari Mahatma Gandhi. Apa beliau? Daun-daun yang muda bisa tumbuh dengan subur bila daun-daun yang tua bersedia gugur untuk menjadi pupuknya. Itu saya akan sangat terkenang akan hal itu. Ya. Nah, setelah lulus dari latihan militer itu, ternyata itu mempunyai kegunaan kita yang sangat-sangat banyak.
Nah, ini salah satunya ada saya. Itu. Apa yang diceritakan oleh Pak Derajadi ada di buku Bea Cukai dari Masa ke Masa di halaman 151. Kamera bisa ke sini? Ya, kamera bisa ke sini. Coba dibuka. Oke. Oke, Pak, lanjut, Pak. Oke. Terus kemudian Bapak Hans Pandilaki waktu itu setelah menutup pelajaran beliau meninggalkan Bea Cukai. Ya. Meninggalkan Bea Cukai, kemana beliau? Beliau diangkat menjadi perwakilan GATT di Jenewa. General Agreement on Tariff and Trade. Belum ada WTO, belum ada World Trade Organization. Nah, namun kecintaannya kepada Bea Cukai masih sangat tinggi. Beliau mengirimkan hadiah berupa jam yang kemudian waktu itu kita pasang di situ. Yang sekarang itu di bekas yang sekarang itu diganti dengan pesawat terbang. Itu ini juga suatu peringatan, alangkah baiknya kalau segala sesuatu yang sebelum melakukan suatu perubahan itu mohon untuk selanjutnya itu ya dianjurkan untuk selalu diingat kenapa ini, kenapa itu. Karena itu mengingatkan bahwa mungkin sekarang perwakilan WTO di jabat Departemen Perdagangan dan itu dulu tuh Bea Cukai. Saat ini kalau nggak salah Pak, itu kemarin juga kita baru kedatangan Pak. Jadi kita punya perwakilan khusus Pak, kayak dubes gitu di WTO. Mungkin dulu ya perintisnya Pak Pandelaki Iya, itu Pak ya. Pandilaki Dan itu itu. orang bea cukai yang di sana Pak ya. Iya, Luar iya. biasa. Iya, iya. Jadi baguslah itu untuk membuat generasi muda itu bahwa luar biasa. Orang Bea Cukai itu luar biasa. Sangat bangga kita itu menjadi hanya sehingga kita itu selalu dituntut marwah untuk menegakkan marwah Bea Cukai itu. Ya. Nah, setelah itu, setelah lulus dari itu ternyata kegunaannya sangat besar. Lulus dari pendidikan militer itu, ya kegunaannya di dalam operasi Trikora, perebutan Irian Barat, akhirnya dengan usaha dari diplomat Amerika yang namanya Ellsworth Bunker, dicapai suatu persetujuan bahwa Irian Jaya untuk sementara dipindahkan atau diperintah oleh di bawah PBB. Namanya UNTEA. Apa? UNTEA singkatan apa? United Nations Temporary Administration, ya. Jadi pemerintahan sementara. Lah, prinsip negara
itu mesti ada, kalau berdiri suatu negara, mesti ada dua hal yang pokok. Kalau Pak Sudirman mengatakan aneh negara sonder tentara. Tapi pada prinsipnya juga aneh negara tanpa bea cukai. Jadi ini terus kemudian waktu masih pemerintahan UNTEA di dalam pelaksanaannya UNTEA itu, maka dikirimkanlah beberapa orang-orang bea cukai ya untuk duduk di dalam administrasi pemerintahan di situ ya. Cari gambarnya Pak Sudirja sama orang Papua di situ. Nah, ini tidak ada sini sekitar situ. Nah, jadi beberapa orang bea cukai yang ya beberapa ini sampai kapan mereka di situ? UNTEA itu sampai kapan? Sampai dilakukannya PEPRA, penentuan pendapat rakyat pada tahun 1968. Nah, jadi tugas orang-orang bea cukai ikut mempersiapkan PEPRA itu. Karena apa? Memerlukan logistik dan pengamanan. Ini adalah foto salah satu teman angkatan saya namanya Sudirja yang tadinya dilatih di Paragajen itu, kemudian dikirim ke Papua untuk di dalam itu mempersiapkan PEPRA itu ya, dia menjadi bagian dari UNTEA. Ini Veronica. Nah, sudah itu cerita tentang Trikora. Kemudian tidak lama kemudian Bung Karno mengeluarkan suatu perintah namanya Dwikora. Ya. Itu atau lebih dikenal lagi adalah perang konfrontasi Indonesia melawan Malaysia. Ya Malaysia ya. Ya itu dengan istilah Ganyang Malaysia. Karena Bung Karno memandang bahwa itu merupakan suatu pemerintahan boneka. Sehingga salah satu Dwikora gagalkan pembentukan negara boneka Malaysia dan bantulah sukarelawan yang ada di sana. Nah, apa yang terjadi? Yang di perbatasan yang berkeliaran kebanyakan adalah kapal-kapal bea cukai. Dan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mengakui ya bahwa ini bukan perang. Yang datang, yang menyerang Malaysia itu adalah sukarelawan-sukarelawan. Nah, sehingga tentara pun yang masuk ke Malaysia itu dianggap bukan militer, tetapi adalah sukarelawan. Nah, mungkin puluhan atau ratusan orang-orang bea cukai diterjunkan ke
daerah situ, ya, atau mereka mempunyai misi untuk membawa dengan kapal-kapal bea cukai ke daerah-daerah Malaysia, ngedrop, ya, dan itu begitu berlangsung sampai tahun 66. 66. Nah, keadaan berbalik. Nah, timbul pemerintahan G30S. Ya. Ada peristiwa yaitu pembunuhan para jenderal dan kemudian adanya tentara-tentara yang pro dengan tentara-tentara PKI, ya, seperti PGRS, Paraku dan segala macam. Nah, kembali kapal bea cukai, ya, atau petugas bea cukai bekerja sama dengan TNI, ya, itu di-drop di daerah-daerah operasi pusat-pusat PGRS atau Paraku, ya. Jadi dalam beberapa kali saya waktu itu bertugas di tahun 69 sampai 70, saya bertugas di mana? Kalimantan Barat, ya, sebagai kepala kantor Singkawang, dan untuk itu saya juga pernah mengikuti operasi, yaitu untuk melakukan melakukan pendeteksian di daerah Paloh, yaitu pusat dari tentara-tentara PGRS atau Paraku. Veronica, ini Veronica. Zoom. Ini tentara-tentara semua yang itu sebelah saya itu, saya masih ingat komandan CPM di Singkawang sana, Kapten Harsono, paling sana ujung saya itu pakai seragam bea cukai. Nah, itu terus kemudian itu dokter Swasono, terus yang sebelah ujung lagi itu seksi intel dari batalion 642 Raiders di Singkawang. Ya, ini nanti bisa diakses. Oke, terima kasih. Ya, jadi PGRS didukung oleh pemerintah Bung Karno. Ya. Setelah Bung Karno jatuh, kemudian menjadi musuh negara Indonesia. Demikian kurang lebih gambaran dari itu. Mbak Vero, ini rekan-rekan sekalian, di buku Bea Cukai dari Masa ke Masa di jilid pertama tadi yang diceritakan oleh Pak Darajadi, ini ada, mungkin bisa di zoom ya, itu kegiatan persiapan latihan dasar militer yang tadi disampaikan oleh Pak Darajadi dilaksanakan di yang tempat yang sekarang menjadi Taman Safari ya Pak ya. Jadi itu ada di halaman 151. Saya kira nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa membacanya dengan terlebih dulu mengunduh buku Bea Cukai dari Masa ke Masa yang ada di website Lokawistara. Pak Darajadi, menarik sekali dari apa yang Bapak sampaikan.
mengenai nilai-nilai kepahlawanan Pak ya. Dan betul-betul pahlawannya itu dalam arti kalau saya malah melihatnya secara fisik Pak ya, terjun langsung ke sebuah medan tempur maupun mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ada satu hal yang menarik Pak yang mungkin nanti Pak Wirawan juga bisa menambahkan, bagaimana tadi dalam sebuah konsep negara. Karena gini Pak, di buku ini saya baca ternyata bukan cuman yang kita lakukan di Papua Pak atau di Irian, tapi ketika Timor Timur sudah waktu itu kondisinya masuk ke dalam wilayah Indonesia, salah satu juga yang pertama kali dibentuk adalah kantor Bea Cukai. Saya mungkin Pak Daraja itu bisa cerita bagaimana atau Pak Wirawan kalau mengerti bisa menambahkan juga. Jadi berarti memang betul-betul keberadaan lembaga kepabeanan atau bea dan cukai ini sebuah keniscayaan Pak ya. Bapak bisa cerita Pak, seperti apa situasi waktu itu juga terjadi di Timur Timur Pak mungkin Pak, karena itu juga ada di buku ini Pak. Jadi kurang lebih apa yang terjadi di Timur Timur itu, saya ke Timur Timur setelah Timur Timur murni menjadi wilayah negara Republik Indonesia, ya. Tapi seingat saya, kepala kantor Bea Cukai Timur Timur yang pertama adalah satu listing dengan saya. Siapa namanya? Kapten Dr. Andes Rusdi Risa. Kenapa disebut Kapten? Karena beliau adalah penerbang, pilot. Nah, beliau sangat handal, ya. Dan di dalam tugas operasi di Timur Timur, jelas-jelas pesawat Bea Cukai ini diikut sertakan. Sehingga di dalam rangka memenuhi tugas tersebut, kawan saya tersebut, Rusdi, jatuh di perairan dekat Timur Timur. 2 hari terapung-apung baru dapat diketemukan, tapi selamat. Dalam sejarah karir dia sebagai penerbang Bea Cukai itu adalah dia 2 kali jatuh. 1 di Timur Timur, nomor 2 waktu mengadakan pendaratan, pesawatnya rusak, mengadakan pendaratan darurat di Waduk Jatiluhur itu. Iya. Dan beliau sayang umurnya juga tidak begitu panjang. Beliau meninggal karena sakit liver sakit apa di usia sekitar 60-an sekian, 62 atau sekian. Saya dulu sesama beliau jadi listing para gajen istilahnya. Para gajen tempat latihan itu jumlahnya kira-kira 128 orang, dan sekarang yang masih dapat menghirup udara di dunia ini hanya sekitar 9 orang, tetapi kira-kira 2 orang sudah demensia, sudah enggak bisa cerita lah, karena sudah enggak ingat kejadian-kejadian dulu. Mulai
Dik Wirawan tambahan. Monggo Pak. Pak Wirawan mau menambahkan, bisa dengan mic-nya Pak. Terima kasih Pak Sandri. Jadi menambahi urian Pak Darajadi itu saya simpulkan kalau kegiatan operasi militer yang pernah melibatkan bea cukai, kalau saya hitung itu kan mulai dari PRRI Penmesta, kemudian merebut Irian Barat, kemudian Dwikora dan Timur Timur. Jadi ada 4 tahapan operasi militer yang bea cukai itu ikut dilibatkan. Tadi menurut Pak Darajadi tadi yang paling nampak itu adalah yang mengedrop para sukarelawan dari Tanjung Balai di drop ke Malaysia itu ya. Kemudian yang berikutnya ya adalah operasi di Timur Timur dan sebelumnya adalah Trikora. Jadi sudah ada 4 kegiatan operasi militer yang melibatkan bea cukai. Oleh karena itu di bea cukai banyak yang kemudian mendapat Satya Lencana dan dinyatakan sebagai veteran, termasuk Pak Darajadi sendiri karena ikut dalam operasi Trikora dan Dwikora ya Pak Darajadi ya, 2 G30S jadi 3. Jadi Pak Darajadi dapat 3 bintang Satya Lencana dan jadi oleh karena juga berhak disebut veteran seperti Bapak yang dari Tanjung Balai itu kan juga berstatus veteran karena dia mendapat bintang Satya Lencana operasi itu. Itu aja Pak Sandri. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, berikut kita coba tampilkan sesuatu yang mungkin saya sendiri baru mengerti ketika saya menduduki jabatan ini sebagai Kepala Seksi PPL yang istilahnya tugas fungsinya adalah mengembangkan atau dokumentasi sejarah. Bagaimana lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bapak Ibu sekalian bisa melihat lambang kita dulu itu ada semboyannya. Sebagaimana mungkin yang ada di mungkin lambang Polri ya, Rastra Sewa Kotama atau mungkin Swabwana Paksa di Angkatan Udara. Lambangnya bertulis Raja Danawardi. Itu kalau kita telusuri artinya adalah persembahan berlimpah untuk negara. Saya nggak tahu mungkin Pak Darajadi apakah bisa menjelaskan atau tidak, tapi buat kami, buat saya pribadi ini hal yang menarik. Terutama ketika kemudian kita mendapatkan sebuah informasi Pak, di buku ini juga ada, di halaman 28 kalau nggak salah. Di situ kalau kita Bapak Ibu sekalian membaca, di situ ada tabel penerimaan negara Pak, di tahun itu Pak. Kebetulan hanya, jadi di tabel itu paling atas tahun 6970 Pak. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di situ, kontribusi penerimaan bea cukai pada saat itu, dari penerimaan bea masuk dan cukai, itu mencapai 50% dari seluruh penerimaan. Saya membayangkan mungkin di tahun sebelumnya jangan-jangan lebih besar ya. Nah, saya nggak tahu kalau saya melihat dari makna kalimat ini kok kayak relevan Pak ya, persembahan berlimpah gitu. Jadi pada masa itu di tahun 60-an sepertinya bea cukai adalah salah penyumbang terbesar penerimaan. Ini buat saya pribadi menarik Pak, karena revenue collector adalah tugas kita yang kita pahami bersama. Monggo Pak Darajadi, Pak Wirawan menanggapi dari apa yang kami temukan ini Pak. Kira-kira benar nggak Pak seperti itu gitu Pak. Walaupun yang saya tahu makin kesini dari tabel itu memang porsinya akan lama-lama makin kecil karena mungkin akhirnya pajak penghasilan, pajak PEPN akan makin besar. Tapi di tahun 60-an Pak, penerimaan dari bea cukai adalah yang terbesar. Monggo Pak Darajadi. Jadi begini, saya ingin menerangkan pertama kali tentang lambang ini. Seingat saya, pertama kali lambang ini dipakai atau muncul di sebagai cover majalah Tugas.
itu adalah sekarang umpamanya Warta Bea Cukai begitu. Tetapi zaman dulu ya, bea cukai itu terdiri dari faksi-faksi. Ya. Tergantung dari keanggotaannya dalam kedudukannya sebagai pegawai bea cukai. Lebih condong ke politis. Ada 3 faksi yang besar waktu itu di bea cukai, yaitu Serikat Sekerja Bea Cukai, disingkat menjadi SSBT, kemudian menjadi sebagian lagi ada Serikat Buruh Bea Cukai. Iya, SBBT. 2 ini mempunyai afiliasi politik yang berbeda. SSBT agak cenderung ke kanan, SBBT agak cenderung ke kiri. Karena SBBT lalu mempunyai fak sentral. Dia bergabung dengan SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Indonesia, yang didominasi oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi waktu itu belum ada Korpri, belum ada Pak ya? Oh belum ada, Iya, iya. jauh. Jadi terus kemudian yang ketiga itu adalah namanya tim penilik pabean. Nah, ini netral, tidak punya afiliasi politik. Nasionalisme tulen. Siapa yang tulen? Adalah semua tamatan dari sekolah penilik pabean. Kalau sekarang semua tamatan prodip, nah, itu adalah sekarang umpamanya membentuk tim prodip pabean. Nah, ini prodip semua. Nah, gitu. Bentuk aja. Nah, ini apa itu zaman dulu begitu. Nah, terus kemudian hari ya ini bergabung karena mereka mikir sudah waktunya, enggak begitu. Lalu bergabung, diadakan kongres penyatuan dari semua. Tempat kongres saya masih ingat di Lembaga Administrasi Negara yang sekarang yang di dekat istana ya jalan lalu menghasilkan fusi di antara 3 organisasi dinamakan SPBT, Serikat Pekerja Pegawai Bea Cukai. Nah, zaman Orde Baru itu semua organisasi pegawai harus bernaung di bawah satu Korps Pegawai Republik Indonesia. Kembali ke masalah itu apa? Lambang. Nah itu. Nah ini yang mengeluarkan adalah SSBT, ya, Majalah Serikat Sekerja Bea Cukai.
Itu tongkat itu melambangkan adalah tongkat Merkurius. Oh, jadi belum tahu ini. Tongkat Merkurius adalah lambang Merkurius adalah dewa perdagangan dalam mitologi Yunani, Greeks. Nah, Merkurius. Nah, jadi bea cukai itu adalah pengawas di dalam lalu lintas perdagangan, terutama yang menyangkut batas-batas negara, bawahnya batas negara, ya, yang 5 yang menyangkut negara yang dengan dasar Pancasila. Nah, ini padi dan kapas, ya, itu melambangkan bahwa tugas bea cukai adalah untuk memakmurkan negara, ya, dengan lalu tulisan Raja Danawerdi, jadi mereka adalah yang utama, bea cukai adalah yang utama sebagai pengumpul dana, ya. Kenapa? Pada waktu saya masuk ke bea cukai, ya, itu 70% penerimaan itu berasal dari bea cukai. Pajak itu kecil, ya. Tapi kemudian pada waktu mulai tahun 68, ya, dengan munculnya menteri-menteri lulusan Berkeley, ya, ke sana, mereka memandang bahwa bertumpu pada pendapatan pajak tidak langsung itu adalah kurang sesuai dengan prinsip keadilan. Karena baik si kaya maupun si miskin membayar suatu pajak yang sama. Sehingga saya masih ingat kita semua bea cukai pernah dikumpulkan oleh zaman itu Menteri Pak Ali Wardana di sana. Apa kata beliau? Hendaknya pegawai bea cukai itu aware terhadap keadaan makro negara. Sehingga dengan demikian di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mereka itu juga memikirkan makro, jangan hanya ya mikro. Saya masih ingat sekali, beliau mencontohkan suatu hal. Ya. Beliau mencontohkan bahwa ada juk di waktu Perang Dunia Kedua, ya, di suatu markas militer di Amerika itu bertugas, ya, seorang yang ini ahli teknik komunikasi, ya, di tentara. Dia bagus di dalam melaksanakan teknik-teknik. Sewaktu-waktu komandannya, ya, jadi kuat teknik, jadi radio rusak, wah dia terampil untuk menghadapi itu. Tapi waktu komandannya datang inspeksi ke dia, yang pangkatnya sersan mayor, ya, ditanya,
Hey soldier, surgeon, what is the outcome of the war? Apa hasil peperangan? Apa jawab si itu? What war, sir? Tanya malah, perang apa ini? Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai hal itu masih saya ingat sekali lah. Setelah itu mulailah lalu diganti lambang bea cukai. Dan beliau ini ingin menyatukan Departemen Keuangan itu dalam satu korps, korps keuangan. Jadi semua pegawai Departemen Keuangan waktu itu memakai seragam. Jadi pajak pakai seragam, anggaran pakai seragam. Dan bapak saya kan dari itu kantor akuntan negara, jadi itu ya masih ada fotonya pakai dengan lambang di sini Nagara Dana Raksa. Ini semua adalah pengelola keuangan negara, begitu lebih kurang ya. Luar biasa. Di buku ini juga Bapak Ibu sekalian memang tadi yang disampaikan oleh Pak Darajadi, kalau kita menyimak ya, ada beberapa foto di sini. Memang kalau dulu itu Pak ya, yang saya lihat di pet kita masih pakai lambang bea cukai Pak ya, di tahun itu Pak ya. Ya betul Pak. Kemudian berubah menjadi, kalau saat ini kan kita pakai lambang Kementerian Keuangan Pak ya. Mulai sekitar tahun 68 ya. Yang tadinya sebelum tahun itu lambang Tibet masih bea cukai. Tapi setelah ini eranya Pak Ali Wardana dan segala sebagainya, itu Tibet diganti Nagara Dana Raksa, dan kemudian yang sabuk masih Pak ya. Sabuknya masih di yang sekarang saya kurang tahu. Sekarang lambang bea cukai Pak. Lambang bea cukai Pak sekarang Pak. Lambang Kementerian Keuangan. Oh, tetap begitu. Kan. Yang lambang ada tulisannya Raja Danawardi itu hanya ada di cover majalah Tugas ya. Jadi sebetulnya kalau yang secara resmi tidak ada, yang di pet atau di sabuk tulisan itu tidak ada ya, Raja Danawardi itu. Terima kasih. Ya. Pak Darajadi tadi menyinggung masalah Serikat Sekerja Bea Cukai Pak ya. Di sebelah kiri kita, di sebelah kiri saya, ini ada saya bacakan amanah Paduka Yang Mulia Presiden kepada Kongres Serikat Sekerja Bea Cukai Pak. Serikat Sekerja. Tadi jadi SS berarti Serikat Sekerja SSBT Pak ya. Itu bikin kongres Pak. Ini Presiden Soekarno waktu itu bikin amanah khusus Pak. Dan kalau juga kita lihat di buku ini beberapa kali, nah saya nggak tahu tuh yang mana yang diterima Presiden Pak. Jadi diterima langsung oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Muhammad Hatta Pak. Di sini mungkin bisa dilihat ya, di salah satu contohnya juga di tampilan di Museum Lokawistara. Kemudian begitu juga di zaman Presiden Soeharto Pak. Saya lihat pimpinan Bea Cukai diterima langsung oleh Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Kalau saya melihatnya pada zaman dulu posisi Bea Cukai itu di mata para pemimpin Republik ini begitu penting Pak ya, atau bagaimana Pak? Bisa Bapak ceritakan Pak, seperti apa sih Pak situasi saat itu Pak? Kok kayaknya kita dengan Pak Presiden tuh mendapatkan perhatian yang sangat besar sekali gitu. Bagaimana tuh Pak? Begini,
dari dulu pimpinan negara itu, terutama yaitu Presiden pertama Soekarno dan Soeharto, sangat-sangat memperhatikan tentang bea cukai. Entah bagaimana, saya ingat tempat sekolah pendidikan penilik Pabean itu letaknya depan istana, ya, agak mengarah ke timur sedikit. Tepatnya adalah di depan Mahkamah Agung sekarang. Setiap kali Bung Karno mau keluar, kita selalu diberitahu bahwa Bung Karno mau keluar melewati jalan itu. Nggak tahu siapa yang udah. Dan kita semua mesti berjajar di depan situ memberi penghormatan kepada Bung Karno. Tidak hanya serikat sekerja bea cukai. Nah, saya ingat lulusan pertama dari sarjana STIKN, ya, jurusan bea cukai, itu audiensi di istana. Jadi enggak tahu, saya kok anukan. Nah, di waktu Presiden Soeharto, karena hubungan-hubungan yang dilakukan oleh staf-stafnya itu sangat erat juga dengan bea cukai. Umpamanya dulu ada tangan kanannya Pak Harto zaman dulu kan ada operasi khusus itu di dalam pemberantasan. Wah, itu sangat erat mempunyai hubungan dengan bea cukai, ya. Ya, ada hal-hal yang bersifat rahasia, ya, yang mereka lebih senang menugaskannya itu kepada bea cukai daripada ke instansi yang lain. Contoh kecil. Pada waktu kedatangan Pak Sumitro dari luar negeri, ya, Pak Sumitro itu kan waktu pemberontakan PRRI melarikan diri. Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo, datang lalu. Itu kan menjadi sorotan. Waduh, ini kok diangkat jadi menteri, itu kalau tidak salah Menteri Perdagangan. Wah, pers kan ingin sekali untuk wawancara, menyambut dan segala macam. Terus saya waktu itu bertugas di Airport Internasional Kemayoran. Belum ada itu Halim sekarang, belum ada. Kemayoran masih merupakan International Airport. Saya suatu waktu mendapat telepon sebagai komandan jaga di situ. Dari suatu instansi militer yang dekat dengan Pak Harto. Menceritakan bahwa nanti pesawat gini itu akan
datang Bapak Sumitro. Pemerintah tidak mengendaki itu beliau diwawancara oleh wartawan yang sudah berkerumun di depan pintu keluar. Bagaimana cara mengamankannya itu diserahkan kepada kepala jaga apa itu Bea Cukai di Kemayoran. Ya mungkin dengan pertimbangan kalau polisi apa kan menyolok malah menyolok ya Bea Cukai. Jadi saya menerima tugas itu menyediakan mobil ya. Itu sudah disediakan oleh mereka mobil langsung di tangga pesawat. Terus saya masih ingat saya pakai Vespa lewat di dalam itu runway itu ke pos penjagaan yang tembus ke Jalan Raja Wali. Di situ kan dijaga Bea Cukai juga. Bea Cukai. Nanti kalau ada ini rombongan lewat, nah saya mau ikut jaga di sini. Nah, rombongan ini lewat, jangan diganggu gugat. Nah, betul. Nah, paginya koran pagi muncul Sumitro tidak bisa diwawancarai karena sudah berada di Hotel Indonesia. Jadi hal-hal yang begitu itu membuat ya rasa bangga bagi kita bahwa kita itu menjadi orang yang dibutuhkan di dalam hal-hal untuk melakukan kepentingan negara gitu. Terima kasih. Baik, menarik sekali Pak cerita dari Pak Darajadi mengenai bagaimana dulu peran kita sebagai petugas Bea Cukai ya, dan saya kira sampai kapanpun lembaga Bea Cukai ini akan menjadi sebuah keniscayaan Pak ya. Pak Darajadi dan juga Pak Wirawan Sahli, saya tertarik di buku ini juga sebenarnya menjadi menurut saya referensi kita Pak. Dalam mungkin kita menyusun sebuah kebijakan, kalau mau tahu sejarahnya kali Pak ya, saya melihatnya buku ini wajib dibaca. Dan yang saya tertarik adalah gini Pak, sebenarnya situasi seperti apa sih ketika institusi Bea Cukai sebenarnya dibentuk sejak zaman penjajahan Belanda Pak ya. Kemudian kita memakai juga pengaturan-pengaturannya yang ada dibuat oleh di zaman itu Pak ya. Kalau nggak salah saya pernah pelajari juga ordonansi Bea Pak, ordonansi cukai. Kemudian ada undang-undang tarif Pak ya. Yang menjadi pertanyaan saya gini Pak, dan saya juga sering baca di sini ada pengaturan-pengaturan yang hanya berlaku di Jawa dan Madura. Kemudian juga ada istilah reglemen A, reglemen B. Ini saya jujur agak sulit memahaminya Pak. Mungkin di kesempatan ini boleh Pak Darajadi dan Pak Wirawan menyampaikan kepada kita Pak, pengaturan-pengaturan itu pada saat itu seperti apa, dan kemudian apa yang menjadi pertimbangan, kemudian yang akhirnya kita mempunyai Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai di tahun 95 Pak ya, dengan Undang-Undang Nomor 10 dan Undang-Undang 11. Monggo Pak Darajadi dan Pak Wirawan menceritakan Pak seperti apa Pak? Saya kira Pak Wirawan dulu, itu yang menerangkan yang pertama. Nanti soal lahirnya Undang-Undang tahun 95, saya sebagai sekretaris perundang-undangan waktu itu, Pak Bian, saya yang bicara. Silakan deh. Monggo Pak. Ya, jadi kalau zaman dulu itu ada Undang-Undang Tarif dan Ordonansi Bea. Kemudian Ordonansi Bea itu ada lampirannya, yaitu Reglemen A dan Reglemen B.
Reglemen A itu sistemnya adalah sistem, kalau zaman dulu namanya Eigen-Angifte. Eigen-Angifte itu kalau sekarang ya sama dengan self-assessment. Jadi importer itu memberitahukan sendiri barang-barangnya, kemudian menghitung sendiri, menetapkan HS-nya sendiri, mencari nomor HS-nya sendiri, menghitung sendiri. Seperti itu. Kalau reglemen B itu adalah Amtelopname atau itu official assessment. Itu ya, jadi itu berlaku untuk di pelabuhan-pelabuhan kecil di mana belum banyak orang yang mengerti peraturan pabean, sehingga semua barang impor di situ dicacah sendiri oleh petugas bea cukai, dihitung sendiri, kemudian berdasarkan perhitungan bea cukai maka orang itu membayar. Jadi dulu berlaku dua aturan atau prosedur pabean yang berbeda antara pelabuhan-pelabuhan besar dan pelabuhan kecil. Jadi kalau pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar itu berlaku reglemen A, di mana orang importer itu menghitung sendiri biaya-biayanya. Sedangkan kalau di kantor-kantor yang kecil, ya itu mungkin bangsanya di apa Kalianget atau apa gitu yang itu berlaku reglemen B, di mana yang menghitung dan mencacah barangnya adalah bea cukai. Jadi ada undang-undang tarif sendiri dan ada ordonansi bea. Jadi semacam ada dua undang-undang itu, tetapi setelahnya undang-undang yang baru itu undang-undang tarif dan undang-undang pabeannya sudah disatukan. Nanti Pak Darjadi yang bisa menjelaskan ini. Namun demikian dulu itu ordonansi bea itu adalah pelaksanaan daripada undang-undang tarif. Di salah satu pasal undang-undang tarif itu memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk membuat aturan-aturan pelaksanaan daripada undang-undang tarif. Berdasarkan perintah dari undang-undang tarif seperti itu, maka Gubernur Jenderal membuat ordonansi bea yang lampirannya ada dua macam, yaitu reglemen A dan reglemen B. Dan kemudian memang di dalam ordonansi bea itu kan ada dulu namanya jadi dokumen antar pulau ya. Zaman dulu itu barang diantarpulukan, diangkut dari Sumatera ke Jawa atau dari Jawa ke Sumatera, itu dikontrol oleh bea cukai. Jadi ada dokumen bea cukainya. Jadi semacam seperti ke luar negeri saja zaman dulu itu, walaupun itu antar pulau ya, sama-sama berada di dalam Indonesia, tetapi itu ada dokumen yang harus dibuat dan diperiksa oleh bea cukai barang-barang tersebut. Nah itu kemudian pada tahun sekitar 80-an berapa gitu, itu sudah dihapus oleh pemerintah. Jadi sudah istilahnya itu API dulu ya, Angifte van Inlading itu namanya itu. Itu sudah dihapus untuk memperlancar arus barang, jadi sudah tidak ada lagi. Jadi hanya untuk impor ekspor saja yang menggunakan dokumen pabean, untuk antar pulau tidak diperlukan dokumen pabean. Memang itu juga ada dampaknya, misalnya kalau ada penyelundupan kayu ke luar negeri dengan dalih antar pulau, itu yang sering terjadi karena sudah tidak ada API lagi ya. Jadi kalau misalnya orang itu ngaku membuat manifest atau membuat dokumen dari Banjarmasin mau dibawa ke Medan atau ke Palembang, ya bisa saja itu diselundupan ya, karena tidak ada kontrol bea cukai untuk pengangkutan antar pulau. Ya itu aja sekelumit yang undang-undang zaman dulu. Silakan Pak Darajadi yang mengenai undang-undang pabean yang baru. Jadi ini undang-undang ordonansi bea ya. Itu berlaku waktu itu sampai tahun 1995. Lah, di dalam pelaksanaan
kita melihat satu, bahwa undang-undang itu sudah kurang cocok lagi dengan keadaan zaman. Kenapa? Ya. Waktu itu di semangat sekitar setelah tahun 1970 ya, dengan adanya undang-undang penanaman modal asing ya, itu harus ada kelancaran dan kelancaran barang impor untuk menarik modal asing itu perlu. Ya. Selama ini segala sesuatu masih diatur secara kuno. Ya. Nah, beruntung waktu itu kita ya, yang mendapat pendidikan di luar, ya, itu kita melihat seperti saya melihat waktu dikirim di Kanada, kita mengenal, oh adanya suatu dry port. Jadi barang-barang itu tidak perlu harus ditumpuk semua di pelabuhan, tapi adalah di dry port. Ya. Dulu musuh atau momok dari kerutan bea cukai yang dikeluhkan oleh para investor asing itu kerendetan dari pelayanan bea cukai. Sehingga untuk mencegah adanya stagnasi, ya, dulu barang-barang yang dari Singapura, Hong Kong, dan pelabuhan-pelabuhan tertentu ya yang rawan dengan penyelundupan itu dari Tanjung Priok terus dibawa ke Cakung. Makanya timbullah dulu tempat penimbunan di Cakung itu ya, tapi enggak praktis. Itu datang, wah dikawal sama prajurit-prajurit, dibawa ke Cakung, tunggu pemeriksaan di Cakung. Nah, itu dirasa itu menyulitkan. Nah, untuk contoh, waktu saya di Kanada, kita itu melihat, oh ada dry port. Jadi tidak perlu pelabuhan basah itu tidak perlu. Jadi situ terus dibawa ke tempat penimbunan mereka. Nah, wah ini mesti perlu pengawalan dan segalanya. Oh, enggak usah. Cukup itu disegel, dibawa ke driver mereka. Nah, terus kemudian mereka kan memberitahukan, kebanyakan itu untuk kemudian dijadikan bahan ekspor. Kalau di ini yang saya alami di Kanada, sudahlah biarkan mereka mau main apa, kita apa, adakan pos audit. Lembaga pos audit timbul pada waktu itu dari pemikiran-pemikiran kita ya hasil pendidikan di luar itu ya. Yang undang-undang tarif Orde Soviet tidak mengenal pos audit itu. Nah, terus kemudian unsur yang ketiga ya, yaitu dengan adanya Inpres 1985 itu bea cukai merasa sangat-sangat sedih bahwa kekuasaan memeriksa itu diganti oleh satu badan surveyor.
Masa toh bea cukai itu enggak bea cukai itu kalah keahliannya dibandingkan dengan itulah yang menggugah semangat. Waktu itu dirjennya adalah Pak Soeharjo untuk lalu mengusulkan supaya dibuatlah Undang-Undang Kepabeanan yang baru. Undang-undang pertama yang mengganti Undang-Undang kolonial, ya. Nah, memang pertama-tama kita jadi Undang-Undang Cukai waktu itu sebagai ketuanya dipimpin oleh, seingat saya, Pak Dr. Dono Iskandar. Itu dari Departemen Keuangan. Lalu sebagai ketuanya waktu itu dipimpin oleh Pak Agung Permana. Waktu itu sebagai Direktur Cukai masih. Nah, 95 Pak Agung sudah belum? 95 Pak Agung direktur ya. Masih direktur kah? Direktur. Belum jadi dirjen ya, masih Ya. direktur. Ya, enggak. 95 Pak Harjo sudah Dirjen. dirjen. Jadi sana Pak Dono Iskandar, Iya. terus itu sebagai ketua, terus kemudian sebagai ini anunya Pak Agung, ya, sekretarisnya itu Pak Agung, ya. Dan siapa lagi ya, dari Cukai saya agak lupa. Dari Pabean waktu itu dipimpin langsung Pak Soeharjo, sekretaris tim saya, terus ahlinya adalah Bapak yang selalu mendampingi, ya, Pak Dirjen waktu itu adalah Pak Edi Abdurrahman. Nah, di situ lah kemudian kita butuh, mesti harus ada tim akademisi. Ya. Kita waktu itu memakai tim akademisi dari Universitas Diponegoro, ya, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Barda Nawawi. Ya. Lalu ya timbullah perdebatan-perdebatan, ya, di situ yang antara lain yang krusial adalah waktu itu saya ingat sekali tentang wewenang penyidikan. Jadi selama ini, ya, kan waktu itu selama adanya tindak pidana khusus, wewenang penyidikan itu hanya ada pada Jaksa Agung. Ya enggak? Kejaksaan ada. Nah, pegawai bea cukai itu hanya sebagai help magistrat, pembantu jaksa. Jadi tidak mempunyai wewenang sendiri. Iya. Itu sangat menyakitkan dah. Kita lalu ingin mengubah itu, wewenang penyidikan hanya pada PPNS, Bea Cukai.
Kalau dibaca bunyinya begitu. Wah, nanti kemudian polisi geger. Tapi ya pinter. Polisi kemudian ada undang-undang kepolisian. Polisi berhak menyidil segalanya. Itu yang apa itu hal-hal yang ya yang menarik anu kan. Apalagi yang kita tutup apa di dalam anu itu. Dulu ada itu loh, AVI, Angifte van Inleiding. Pemberitahuan muat barang. Barang antar pulau harus diberitahukan, harus diperiksa bea cukai. Nah itu, nah ini jadi keluhan juga menjadi dari kalangan umum ya. Begitu, terima kasih. Menarik sekali Pak. Ini kalau kita teruskan obrolan kayaknya waktu nggak akan pernah cukup Pak ya. Tapi mohon izin Pak, apakah Bapak berkenan Pak Darajadi dan Pak Wirawan kita mempersilahkan ada dari audiens Pak ya untuk menyampaikan mungkin 1-2 pertanyaan kali Pak ya. Bapak dan Ibu sekalian yang masih menyimak acara kita pada siang sampai sore hari ini, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin kami persilahkan, tapi tentunya juga kami tidak bisa menampung banyak pertanyaan karena Pak Darajadi dengan Pak Wirawan juga mungkin ada kegiatan lain. Iya Pak. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Pak Darajadi atau Pak Wirawan, kami persilahkan untuk menyampaikan atau raise hand. Nggak ada. Oke. Izin bertanya, Mas Andri. Oke, Pak Wirawan mau menambahkan sesuatu? Saya Silakan, pikir Pak. untuk itu milestone dari undang-undang lama buatan Belanda dan undang-undang baru itu kalau di undang-undang lama kan belum ada sistem pemeriksaan selektif. Jadi semuanya itu kan jalur merah gitu. Tapi kalau di undang-undang baru itu sudah ada pemeriksaan selektif, ada yang jalur merah, ada jalur hijau. Jadi barang itu lebih lancar karena ada yang masuk jalur hijau dan kalau saya lihat yang masuk jalur hijau itu kan malah lebih banyak ya. Yang masuk jalur merah paling hanya 5% atau 7%. Yaitu saya kira itu kemajuan daripada dari undang-undang lama ke undang-undang baru, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wirawan atas tambahan poin yang disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 lebih. Mungkin acara pada sore hari ini dari siang sampai menjelang sore ini bisa kita akhiri. Kami mewakili dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pak, khususnya di Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, terutama di pengelola museum dan perpustakaan Lokawistara, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak Darajadi dan Pak Wirawan Sali atas kehadirannya pada sore hari ini dari siang menjelang sore. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan berdua akan menjadi sebuah pembelajaran buat kami Pak. Dan apa-apa yang Bapak tadi sampaikan menurut saya ini adalah bagian dari kita melakukan dokumentasi Pak.
bagaimana di era sekarang dengan digital ini kita bisa membuat sebuah dokumentasi, ini akan masuk di akun YouTube, dan bagaimana yang disampaikan oleh MC di awal acara dan yang disampaikan oleh Pak Kasubdit, bahwa saat ini kami dari seksi pengelolaan publikasi lainnya sudah mengupload buku ini dari seri 1, 2, dan 3 di website Lokawistara beacukai.go.id. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk membacanya dan pelajari, karena di situ semua berisi tentang literasi tentang bea dan cukai. Bapak dan Ibu sekalian mau tahu tentang sejarah tarif, Pak, ya, di situ ada bagaimana dulu kita masih bergabung dalam CCC, kemudian juga bagaimana dulu diterapkan yang namanya Brussels Definition Value, sebelum ada sekarang penetapan pabean, kemudian permasalahan-permasalahan juga di situ ada di seri yang kedua, begitu juga di buku yang ketiga. Namun mewakili dari tim penyusun dokumentasi sejarah dan pengembangan literasi bea dan cukai, kami juga memohon dukungan kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya terkait rencana tim kami untuk menyambungkan buku ini, karena buku ini dibuat sampai dengan periode tahun 2000. Kami berencana akan menyusun buku kelanjutan, yaitu untuk bea cukai dari masa ke masa di periode 2001 sampai dengan sekarang. Dan yang kami pahami sampai saat ini, di situ juga banyak terjadi hal-hal yang menjadi milestone kita, terutama terkait adanya reformasi kepabeanan dan cukai, dan juga adanya perubahan, Pak, undang-undang kepabeanan dan cukai dari undang-undang 10 dan 11 menjadi undang-undang 17 dan 39 tahun 2007. Di situ juga pasti banyak cerita yang patut kita cermati dan kita pelajari bersama sebagai sebuah pembelajaran, sehingga kita sama-sama mengerti dan memahami institusi yang kita cintai ini. Kita terus menggali sejarah institusi, tapi juga kita meningkatkan literasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Darajadi dan Pak Wirawan Sahli dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan Zoom maupun kanal YouTube. Kami akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sandri yang sudah memandu acara pada siang hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada dua narasumber kita yang luar biasa, kepada Bapak Darajadi dan Bapak Wirawan Sahli. Semoga informasi-informasi yang sudah didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini bergabung pada ruang Zoom meeting dan juga di kanal YouTube Bea Cukai RI, kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner yang ada pada tautan linktree/lokawistara, atau tautannya sudah terlampir pada kolom chat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berakhir sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Pahlawan adalah pelindung bangsa dari usaha-usaha yang merusak negara. Jasa besarnya dalam mempertahankan bumi pertiwi tak dapat dimungkiri. Untuk itu, atas perjuangan dan pertumpahan darah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Darajadi dan Bapak Wirawan Sahli, dua sosok saksi sejarah perjalanan Bea Cukai. Semangat melanjutkan perjuangan Bea Cukai Muda, selamat mengabdi untuk Indonesia. Saya Anissa dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jojo, yumeranko isaba perasa muna 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 keke, samuna muna muna keke. Kampuan nan Jawa di Mato, benuang sansai baku lilian, gentakan ayo kawan kawan lango, take palsu yang sulian.
con cara